Lo sadar nggak? Banyak orang bangkrut bukan karena mereka nggak investasi, tapi karena mereka investasi terlalu cepat. Kedengaran aneh ya? Tapi serius, ini kejadian setiap hari. Lo kerja keras, nabung sedikit-sedikit, terus mikir, udahlah, langsung gas investasi biar cuan. Tapi tunggu dulu, kenapa justru banyak orang yang makin stres setelah mulai investasi? Padahal seharusnya semakin tenang kan? Gini deh, lo pernah nggak lagi naik motor, ban lo kempes, tapi lo malah beli helm baru karena katanya buat keamanan? Kalau pernah, ya itu sama persis kayak investasi tanpa dana darurat. Gue ceritain sedikit ya. Ada temen gue kerja kantoran, gaji UMR lebih sedikit. Hidupnya biasa aja. Suatu hari dia bilang, gue udah capek hidup miskin. Gue mau investasi biar kaya. Katanya saham itu masa depan. Akhirnya dia taruh uang 3 juta. Tabungan terakhirnya. Sebulan kemudian, bukan cuan yang datang, tapi anaknya sakit. Dia butuh uang cepat. Mau nggak mau, investasinya harus dijual pas merah. Dan yang lebih pahit, dia bukan rugi karena investasinya jelek, tapi karena nggak punya dana darurat. Gue yakin lo juga pernah atau lagi ada di posisi itu. Pengen kaya, tapi malah makin takut setiap ada hal kecil terjadi. Ini masalah yang banyak orang nggak mau akui. Yang pertama, mulai investasi dulu, ngumpulin dana darurat nanti. Padahal hidup lo bukan teori. Ada sakit, ada kecelakaan, ada tagihan dadakan. Yang kedua, lo pikir investasi itu jalan ninja biar cepat kaya. Tapi lupa kalau hidup itu penuh kejutan. Yang ketiga, lo masuk instrumen yang salah untuk kondisi lo saat ini. Contohnya, gaji masih mepet, cicilan numpuk, tabungan tipis, tapi maksa masuk saham, kripto, reksadana saham. Yang keempat, lo cuma ingat cuan, tapi lupa resiko. Dan lucunya, resiko itu datang pas lo lagi butuh uang, bukan pas lo santai. Dan yang paling lucu, ini kejadian setiap bulan. Baru mau hidup lebih baik, tapi hidup bilang, tunggu dulu bro, gue ada kejutan buat lo. Tapi kalau semua orang tahu resikonya, kok masih kejadian? Gini ya, investasi itu bukan pelarian dari miskin. Investasi itu mesin. Dan mesin cuma bisa jalan kalau fondasinya kuat. Dana darurat itu rem. Investasi itu gas. Kalau lo cuma punya gas tanpa rem, lo tahulah apa yang terjadi. Dan di sini gapnya mulai muncul. Kalau investasi itu sebenarnya bagus, kenapa banyak orang justru tambah miskin setelah mulai? Jawabannya simpel. Karena lo dipaksa narik duit saat kondisi paling buruk. Saat pasar merah, saat harga turun, saat panik. Dan pasar itu nggak peduli hidup lo lagi butuh apa. Gue cerita kasus nyata. Namanya Rani, umur 26 tahun. Kerja kantoran, punya mimpi, punya kos-kosan suatu hari. Dia rajin banget belajar investasi. TikTok finansial, dia hafal semua videonya.
Tapi dia lupa satu hal. Penghasilannya pas-pasan. Akhirnya dia invest setiap bulan, tapi nggak punya tabungan sama sekali. Sampai suatu hari, ibunya masuk rumah sakit. Butuh biaya cepat. Dia jual semua investasi itu. Dalam posisi rugi 18%. Semua mimpi yang dia kumpulin selama setahun hilang dalam satu hari. Dan yang paling nyesek, dia bilang ke gue, "Bang, gue bukan sedih rugi uangnya, tapi sedih karena ternyata hidup gue rapuh banget." Gue diem karena banyak dari lo yang nonton ini sebenarnya lagi jalan di jalur yang sama. Gue kasih 3 langkah paling masuk akal tanpa teori ribet. Yang pertama, kumpulin dana darurat terlebih dahulu. Kalau single, 3 bulan pengeluaran. Kalau udah nikah atau ada tanggungan, 6-12 bulan. Taruh di tempat yang gampang diambil dan stabil. Yang kedua, baru mulai investasi, tapi kecil dulu. Cuma 5-10% dari penghasilan. Tujuannya bukan kaya duluan, tapi ngebiasain diri lo ngerti pola. Yang ketiga, hindari instrumen yang volatil kalau hidup masih goyang. Jangan dulu saham agresif. Jangan dulu kripto. Mulai dari yang resikonya low, moderat. Biar hidup ngetes lo, investasi lo tetap aman. Karena investasi terbaik itu bukan yang paling cuan. Investasi terbaik adalah yang gak bikin lo panik setiap ada hal kecil terjadi. Gue tahu rasa-rasanya pengen cepet kaya. Pengen buktiin ke orang-orang kalau lo bisa sukses. Pengen berhenti hidup serba pas-pasan. Tapi sadar nggak? Semua perjalanan finansial yang kuat selalu dimulai bukan dari cuan, tapi dari ketenangan. Ketenangan karena lo aman, karena lo siap, karena lo punya rem sebelum ngegas. Kalau lo pernah ngerasain hal yang sama, tulis cerita lo di kolom komentar. Gue pengen baca. Siapa tahu ada orang lain yang kebantu dari cerita lo. Dan sebelum video ini selesai, coba lo pikirin satu hal ini. Kadang bukan investasinya yang salah, tapi fondasi hidup lo yang belum kuat buat nanggung resikonya. Aneh ya? Tapi justru itu yang paling sering bikin orang jatuh. Dan lucunya, jatuhnya bukan karena uangnya hilang, tapi karena dia gak pernah sadar kemana hidupnya melaju.